Emang beneran ya alas roban itu serem? Kenapa lo takut? Masa ke warung doang takut sih? Suaranya bukan pakai bahasa Indonesia, tapi pakai bahasa Belanda. Dre itu apaan sih? Itu orang atau bukan? Halo guys, welcome back to my YouTube channel Misteri Malam. Kali ini gue mau ceritain cerita horor dan mistis lagi nih. Jadi gue dapet email dari Sigit. Setelah gue baca emailnya, ini cukup lebih menyeramkan dari cerita gue yang sebelumnya ya. Dan jujur ini bikin gue merinding banget sih. Dan di luar nalar banget. Daripada kalian penasaran, mending langsung aja gue ceritain ya. Jadi ini tuh kejadiannya tahun 2017. Waktu itu Sigit lagi libur lah, ya kan, lagi libur semester nih. Nah, temennya Sigit nih mau pulang kampung alias mau pulang ke rumahnya. Kita sebut aja nama temennya Sigit nih Andre. Jadi Sigit mau ikut temennya ini pulang lah tuh ke kampungnya. Nah, Sigit nih OTW-nya tuh berempat sama temen-temennya. Jadi ada Andre, Yudis, sama Agung. Mereka OTW 2 motor karena masing-masing nih boncengan. Ya Sigit nih hitung-hitung sekalian liburan lah gitu kan. Karena rumah temennya nih agak lumayan jauh. Nah, Sigit sama teman-temannya ini OTW tuh sekitar subuh lah. Nah, singkat cerita, mereka udah OTW. Nah, mereka nih istirahatnya tuh kalau pas azan zuhur, asar, maghrib sama isya aja. Dan istirahatnya pun ya paling cuma makan sama ngopi aja. Terus pas abis isya, mereka ngobrol-ngobrol lah tuh. Karena kan masih capek juga nih, masih perjalanan jauh gitu. Dan posisinya juga sebelum sampai di alas roban. Nah pas lagi ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba temannya Sigit yang namanya Agung nih nanya kayak gini, emang beneran ya alas roban itu serem? Si Agung tiba-tiba nanya kayak gitu. Terus dijawab lah sama si Andre nih, kayak gini, nggak serem kok, biasa aja. Gue udah sering lewatin dan ini kita juga bentar lagi bakal lewatin. Ya udah tuh, mereka siap-siap untuk OTW lagi. Nah, mereka sampai di alas roban itu sekitar jam 9-an. Jam 9 malam. Dan itu posisinya bener-bener sepi banget. Dan menurut Sigit itu emang agak serem. Karena udah sepi, banyak pohon-pohon. Dan itu bener-bener kayak cuman mereka berempat aja yang lewatin alas roban. Dan mereka cuman 2 motor. Sekitar jam 10-an malam, itu mereka tiba-tiba tuh lewatin ngeliat kayak ada warung yang jualan jagung bakar gitu. Ya terus Sigit minta ke anak-anak tuh untuk berhenti dulu lah, alias untuk ngemil dulu, mau istirahat. Tapi si Andre nih nolak, dia kayak nggak mau. Ya terus tiba-tiba Agung nyeletuk lah. Agung bilang gini ke Andre, kenapa lo takut? Masa ke warung doang takut sih? Ya udahlah, Andre karena digituin dia jadi ya udahlah berhenti aja nggak apa-apa di warung itu. Mereka istirahat dulu tuh, mampir ke warung jagung bakar itu. Terus lampu warung itu tuh masih kayak pakai petromak gitu. Ya kayak zaman-zaman dulu. Cuman ya udahlah, Sigit sama teman-temannya pesen lah tuh jagung bakar. Nah karena di dalam nih udah agak rame, jadi Sigit sama teman-temannya duduk di luar lah.
mereka pesen jagung bakar. Terus gak lama pesenannya dateng, mereka makanlah tuh jagung bakar sambil ngobrol di luar. Nah tapi pas mereka lagi ngobrol asik makan jagung bakar, itu dia tiba-tiba ngedenger suara orang kayak lagi berantem. Dan itu suaranya bukan pakai bahasa Indonesia, tapi pakai bahasa Belanda. Mereka berempat langsung tatap-tatapan dong. Ya karena bingung, kok berantemnya pakai bahasa Belanda ya? Terus mereka makin lama makin ngedengerin lah. Setelah mereka makin lama makin dengerin, suaranya itu makin kenceng banget. Di situ Sigit langsung tatap-tatapan sama teman-temannya dan Andre langsung nyuruhin mereka semua tuh cabut dari warung itu. Udah lah tuh mereka langsung cepet-cepet beres, langsung mau cabut berangkat OTW lagi. Tapi pas mereka mau bayar jagung bakar itu, tiba-tiba bapak yang jaga warung itu tuh nggak ada. Tapi Sigit pas lihat ke dalam, itu malah banyak tentara yang pakai baju zaman dulu gitu, yang mau berantem sama warga lokal. Sigit dan teman-temannya di situ benar-benar kaget banget. Kok bisa ada tentara zaman Belanda pakai zaman dulu gitu, terus kayak mau berantem sama warga lokal? Andre di situ langsung lari, dia langsung ngajak buru-buru, dia langsung naik ke motor duluan. Ya udah tuh, akhirnya Sigit sama teman-teman yang lain langsung buru-buru naik ke motor. Mereka langsung cabut dari warung itu. Tapi pas mereka udah jalan jauh dari warung itu, mereka lihat ke spion, itu tiba-tiba bapak-bapak yang jaga warung jagung bakar itu ngelambai-lambai ke arah mereka. Sigit di situ benar-benar langsung kaget dan ketakutan banget sih. Mereka langsung ngebut, langsung menjauh, benar-benar OTW dari warung jagung bakar itu. Terus gak lama Sigit langsung ngomong ke Andre, "Dre, itu apaan sih? Itu orang atau bukan?" Saking ketakutannya Sigit saat itu. Sigit tuh nanya kayak gitu ya karena dia tuh gak percaya sama hal-hal kayak gitu. Nah Andre tuh langsung jawab lah, "Itu bukan orang, itu tuh demit." Di situ Sigit sama Andre benar-benar langsung ngebut banget. Nah pas udah sejam lebih, itu gak lama mereka ngeliat dari kejauhan kayak ada orang lagi jalan. Dan itu sekitar 9 orangan lah. Dan lagi-lagi orang-orang itu pakai baju tentara zaman dulu. Kebayang kan? Serem banget sih. Nah terus mereka langsung lewatin, tapi pas mereka lewatin, tentara itu bener-bener gak ada ekspresinya, bener-bener kayak yang flat gitu. Nah pas mereka udah lewatin tentara itu, tiba-tiba mereka lihat dari kejauhan tuh gak terlalu jauh, itu ada warung jagung bakar lagi yang sebelumnya mereka pernah berhenti. Dan itu benar-benar sama persis dong. Aneh banget kan. Dan lagi-lagi itu penjaga warung jagung bakar alias kakek-kakek itu ada di situ dong. Tapi sekarang tuh mukanya makin kelihatan, bener-bener yang kayak pucet banget. Dan tangannya itu bener-bener kayak yang kaku banget sambil ngelambai-lambai ke Sigit sama temen-temennya. Andre bener-bener langsung minta ke Sigit untuk ngebut aja biar cepet sampai, karena mereka juga ketakutan.
Dan itu warung satu-satunya di deket pohon gede gitu. Dan itu benar-benar kayak yang sama persis warung yang sebelumnya mereka lihat, alias mereka berhenti untuk ngemil. Dan Sigit pun di situ kebingungan karena dia ngerasa tuh kayak disasarin. Nah, ya udah tuh pas Sigit ngebut, Sigit iseng ngeliat ke spion lah untuk mastiin. Dan lagi-lagi itu kelihatan kakek-kakek yang sebelumnya dia lihat. Dan lagi-lagi tuh ngelambai-lambai ke mereka dengan gerakan yang kaku dan mukanya tuh yang benar-benar pucet banget. Serem banget sih. Dan di situ Sigit benar-benar kaget, shock, dan benar-benar nggak nyangka banget. Karena ya Sigit tuh nggak percaya sama hal-hal kayak gitu. Nah ya udah tuh mereka langsung ngebut, sekitar sejaman mereka ngebut. Gak lama itu mereka ngeliat kayak ada rumah di pinggir jalan gitu yang lagi kebakar. Ya mereka penasaran lah tuh pas lagi jalan, mereka makin dekat sama rumah itu. Pas mereka perhatiin, itu ternyata rumah warung jagung bakar yang mereka lihat sebelumnya. Dan di situ benar-benar banyak orang di depan rumah itu. Dan ternyata itu dibakar sama tentara Belanda yang mereka lihat. Dan di situ bener-bener langsung kelihatan jelas muka tentara zaman Belanda itu dengan muka yang penuh darah. Bener-bener yang pucat terus penuh darah. Dan di situ ada kakek-kakek itu lagi melambai-lambai ke mereka. Dan lagi-lagi kakek-kakek itu mukanya penuh darah. Bener-bener yang penuh darah, terus pucat, gerakannya kaku, alias ngelambai-lambai ke Sigit sama teman-temannya. Sigit sama teman-temannya bener langsung ketakutan dan bingung banget. Mereka bener-bener nge-freeze, kayak kaget, shock melihat hal-hal mistis kayak gitu. Ya udah tuh mereka benar-benar langsung ngebut, langsung cabut dari tempat itu. Tapi anehnya mereka tuh selalu muter-muter ke tempat yang sama. Dan itu mereka tuh udah berjam-jam muterin tempat yang sama. Dan di situ Andre langsung bilang lah ke teman-temannya, gue baru pertama kali ngalamin kayak gini. Padahal gue tuh udah sering lewat sini. Andre bilang gitulah ke teman-temannya. Nah ya udah tuh akhirnya Sigit memutuskan untuk berhenti dulu sebentar, istirahat. Dia ngopi dulu sambil ngerokok karena abis ngeliat hal-hal aneh. Dan di situ Sigit ngeliat muka teman-temannya tuh udah bener-bener kayak yang ketakutan banget, alias muka-muka panik. Sigit ngerasa kasihan lah di situ. Nah, terus pas mereka lagi ngerokok, ngobrol-ngobrol gitu, itu tiba-tiba Sigit ngeliat ada orang dari kejauhan di pinggir jalan gitu, sambil ngelambai-lambai. Dan ternyata itu si kakek-kakek yang mereka lihat sebelumnya. Dan itu benar-benar jelas banget, mukanya itu benar-benar penuh darah dan tangannya itu kaku banget. Dan lagi-lagi tuh ngelambai-lambai ke mereka, kayak ya benar-benar ngelambai gitu tangannya, tapi kaku. Dan di belakang si kakek-kakek itu ada tentara Belanda yang mereka lihat juga sebelumnya. Dan lagi-lagi penuh darah dengan kulitnya yang pucat itu. Dan itu mereka ngeliat jelas banget.
Sigit sama teman-temannya refleks langsung nyalain motor lah. Mereka langsung mau cabut dari tempat itu. Tapi pas mereka lagi buru-buru mau cabut dari tempat itu, tiba-tiba motor mereka tuh mati, gak bisa dinyalain. Dan lebih anehnya lagi, di situ Andre langsung duluan dong ninggalin mereka, karena mungkin Andre panik gitu. Jadi tuh akhirnya Sigit sama temennya ngedorong lah motor itu sampai bisa nyala. Nah ya udahlah, Sigit langsung dorong motornya sama Agung di situ. Ya karena Andre tuh udah jalan duluan ninggalin Sigit sama Agung. Ya mungkin karena saking ketakutannya lah. Nah Sigit sama Agung nih dorong motornya tuh lumayan agak jauh. Nah pas mereka jalan di tempat dorong-dorong motornya itu, Sigit tuh mau mastiin, dia lihat lagi ke belakang dan ternyata kakek-kakek itu masih ada dengan tentara Belanda yang penuh darah itu, dan posisinya tuh masih sama. Nah jadi tuh Sigit sama Agung bener-bener dorong motornya tuh kayak jalan di tempat. Agung di situ bener-bener langsung baca doa ayat kursi sekencang-kencang mungkin. Dan alhamdulillahnya setelah itu barulah motor Sigit langsung nyala. Nah pas bener-bener langsung nyala, Sigit sama Agung bener-bener langsung kebut untuk menjauh dari tempat itu dan susulin temennya yang namanya Andre sama Yudis. Mereka langsung kebut untuk susulin sama Andre sama Yudis. Kesusul lah tuh temennya Sigit ini. Sigit langsung ngomel ke Andre kayak gini, "Lo kenapa ninggalin gue?" Ya mungkin karena Sigit kesel. Posisinya dia di situ lagi ketakutan, aneh dan merinding banget dia di situ, benar-benar kebingungan karena Sigit tuh nggak percaya sama hal-hal aneh kayak gitu. Tapi dia langsung melihat kejadiannya di depan mata. Ya udah tuh, akhirnya di situ Sigit ditenangin lah sama Agung. Nah, mereka lanjut perjalanan lagi. Nah, pas mereka udah lanjut perjalanan, mereka tuh lihat dari agak jauh ada banyak orang lagi ngumpul gitu, kayak lagi ada acara. Ya Sigit di situ seneng lah, udah ketemu sama warga-warga nih. Nah ya udah tuh, Sigit sama teman-temannya mau samperin lah orang-orang yang lagi pada ngumpul itu. Nah pas mereka mau turun dari motor, itu tuh tiba-tiba kecium kayak bau gitu, bener-bener yang bau banget. Tapi ya udah tuh mereka turun aja mau samperin, dan pas udah disamperin itu bener-bener baunya tuh nyengat banget. Baunya tuh kayak bau busuk. Dan ternyata pas setelah diperhatiin, mereka orang-orang itu semuanya pada pakai baju tentara zaman Belanda dulu. Ya Sigit di situ terpaksa akhirnya nanya lah kayak gini, "Misi Pak, ini daerah mana ya?" Tapi mereka nggak jawab. Ya Sigit penasaran, Sigit tanya lagi lah, "Permisi Pak, ini tuh daerah mana ya?" Nah pas Sigit nanya kedua kalinya ini, itu orang-orang yang lagi pada ngumpul semua bener-bener langsung nengok ke arah Sigit sama teman-temannya. Dan pas setelah dilihat, itu mukanya bener-bener penuh darah dan bener-bener gerakannya tuh kayak yang kaku banget, dan yang nengok bener-bener langsung semuanya ke arah Sigit sama temen-temennya. Merinding banget sih. Bayangin dikerumunin sama orang-orang aneh, mistis dan horor kayak gitu, kebayang kan? Sigit sama temen-temennya refleks langsung lari, dia langsung ke motor buat cabut. Pas Sigit udah naik motor itu lihat ke belakang ada kakek-kakek yang mereka lihat sebelumnya dong.
Dan itu benar-benar persis di belakang Sigit. Dan di situ kakek-kakek itu ketawa-tawa kenceng banget. Dengan mukanya yang penuh darah, matanya melotot. Sigit benar-benar di situ ketakutan dan benar-benar gak tahu harus ngapain. Dia benar-benar langsung ngebut sama teman-temannya, ya karena teman-temannya juga udah frustasi, ketakutan karena digangguin terus sama makhluk-makhluk itu. Sekitar sejaman mereka ngebut menjauh dari tempat itu. Akhirnya mereka mutusin untuk istirahat dulu lah. Nah, gak lama mobil sayur lewat tuh. Terus berhenti nanya ke Sigit sama temen-temennya, "Kalian ngapain di sini?" Ya, terus Sigit refleks langsung jawab lah, "Emang ini di mana, Pak?" Si bapak supirnya ini langsung jawab ke Sigit sama temen-temennya nih kayak gini, "Udah, ayo ikutin saya aja dari belakang." Nah, di situ Sigit sama temen-temennya langsung lah buru-buru naik motor, langsung ikutin bapak-bapak supir itu, alias ngikutin mobil sayur itu. Ya karena mereka juga ketakutan. Sekitar 2 jaman mereka lewatin jalanan itu, dia nih nggak pernah ngeliat rumah, ada rumah di situ. Selalu pepohon-pohonan. Dan anehnya, tiba-tiba di situ Sigit lihat ada rumah dong. Padahal tuh sebelumnya nggak ada sama sekali rumah. Singkat cerita, si bapak mobil sayur ini tuh berhenti. Sigit sama temen-temennya ikutan berhenti lah. Terus si bapak sayur ini tuh ngasih minum ke Sigit sama temen-temennya. Nah, terus gak lama si bapak mobil sayur ini ngomong lah ke Sigit sama temen-temennya, "Kalian pada enggak nggak? Tadi kalian adep-adepan sama 2 pocong sama 1 makhluk pria aneh dengan muka yang penuh darah." Kebayang sih, itu bapak-bapak tukang mobil sayur itu bilang kayak gitu ke Sigit sama temen-temennya. Sigit di situ benar-benar langsung kaget, benar-benar lemes banget. Ya, Sigit langsung bilang ke bapak mobil sayur itu kalau dia itu emang sebelumnya berhenti ke rumah yang alias jual jagung bakar dan ada kakek-kakek muka penuh darah di situ. Dan Sigit pun bilang dia kayak disasarin di situ. Terus bapak mobil sayur ini langsung bilang lah, "Untung kalian gak lama disasarinnya. Untung kalian ketemu sama saya. Kalau enggak mungkin kalian gak akan bisa ketemu. Alias kalian bisa terjebak di alas roban," kata si bapak mobil sayur itu. Merinding banget sih. Sigit dan teman-temannya di situ langsung benar-benar lega banget karena bisa bebas dari makhluk-makhluk aneh itu. Singkat cerita, Sigit akhirnya lanjutin perjalanan lah. Sekitar jam 11-an Sigit sama teman-temannya sampai di rumah Andre. Dan Sigit benar-benar di situ udah lemes banget. Sampai-sampai temennya ini yang namanya Yudis tuh sakit. Nah, Sigit sama teman-temannya ini nginep di rumah Andre tuh sekitar 5 harian lah. Pas pulangnya Sigit gak mau lagi lewat alas roban malam-malam. Jadi Sigit sama teman-temannya mutusin untuk pulang lewat alas roban itu benar-benar siang-siang. Tapi tetap sambil baca doa. Ya karena Sigit tuh gak mau kejadian sebelumnya itu keulang lagi. Serem banget sih. Ternyata masih ada dong mistis, hal aneh kayak gitu. Dan itu benar terjadi. Kita doain aja semoga Sigit dan teman-temannya selalu dalam lindungan Allah SWT ya. Emang
memang sih dari dulu itu alas roban memang menjadi hal terhoror dan mistis banget. Serem banget sih. Gimana nih, kalian ada cerita horor yang lebih mistis daripada Sigit? Atau mungkin kalian pernah mengalami hal yang sama kayak Sigit? Boleh banget kalian tulis di kolom komentar, atau kalian bisa email ke channel Misteri Malam. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng kalian agar tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya dari channel Misteri Malam.